A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan tatkala manusia meninggal dunia, tatkala anak Adam itu wafat, maka akan terputus segala amalannya. Ketika amalnya terputus, maka akan terputus pula lah pahalanya. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ada 3 amal yang tidak akan terputus setelah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadisnya, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Bahwasanya ketika anak Adam itu mati, maka akan terputuslah segala amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, aw waladin sholihin yad'u lah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, yang pertama adalah sedekah jariah. Makna daripada sedekah jariah ini menafkahkan harta, menafkahkan hak milik kita itu di jalan Allah SWT. Tatkala kita memiliki uang 30.000 misalkan, ketika kita berikan kepada fakir miskin, bisa jadi itu menjadi amalan kita. Namun mungkin itu akan menjadi amalan yang akan terhenti ketika sudah kita serahkan, dan pahalanya juga akan berhenti saat itu juga, meski mungkin Allah pasti akan melipat gandakannya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memiliki uang 30.000, kemudian kita membelikan mushaf untuk anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran, maka itu akan menjadi jariah bagi kita. Pahalanya akan terus berkelanjutan ketika mushaf tersebut dipakai untuk menghafal, mengulang, dan lain sebagainya. Nah, tidak terhenti sampai di situ Bapak Ibu. Meskipun mushaf mungkin sudah habis, sudah tiada, tapi ketika masih yang penghafal tadi masih hidup, maka akan masih terus mengalir pahala dari sedekah yang kita berikan tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, yang kedua yakni adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, mengikuti Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu bukan yang dihafal, akan tetapi ilmu itu adalah yang memberi manfaat. Berarti akan dikatakan suatu ilmu tatkala ilmu itu memberikan kemanfaatan. Dan itulah yang seharusnya ada sama kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita belajar, kemudian kita berilmu, kemudian kita menyampaikan, kita membagikannya. Kemudian tatkala orang tersebut bisa mengambil kemanfaatan dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan, maka insya Allah pahala kita akan tetap mengalir meski kita mungkin sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Muslim, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala bagaimana orang yang mengerjakan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, amal yang tidak terputus pahalanya yakni adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua.
Anak soleh adalah anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang senantiasa mengikuti apa yang orang tua perintahkan selagi dalam kebaikan. Kemudian tentunya ia nanti akan memberikan yang terbaik untuk kita, akan mendoakan kita ketika kita tiada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita sama-sama untuk mendidik, mengajari anak-anak kita untuk senantiasa dekat sama Allah SWT, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, sehingga mereka senantiasa akan melantunkan doa-doa bagi kita. Mereka senantiasa akan mendoakan bagi kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Istighfar mereka akan memberikan keringanan atas segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk mendapatkan anak yang solehah tentunya tak terlepas dari upaya kita. Kita harus senantiasa mendidik, mengarahkan untuk berada di jalan Allah SWT. Kemudian juga tidak kalah pentingnya kita untuk senantiasa mendoakan di setiap langkahnya, agar semoga Allah SWT memudahkan dalam menimba ilmunya, kemudian untuk mendapatkan kemanfaatan, kesuksesan dalam hidupnya, sukses di dunia, utamanya sukses di akhirat. Dan doa yang sebagaimana diajarkan, yakni di dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Semoga kita bisa untuk berpeluang mendapatkan 3 hal ini, mendapatkan pahala meskipun kita sudah tiada, dengan amalan-amalan yang kita perbuat tadi, yakni yang pertama sedekah jariyah, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bissawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.